kami atas nama Majelis Pimpinan Sidang menutup sidang Sinode yang ke-17 saat ini. Baik, atas nama pimpinan sidang yang kami sudah akhiri tugas kami, maka palu kepemimpinan ini saya serahkan kepada MPS terpilih untuk periode 2024-2029. Dengan penuh sukacita dan dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tuhan, kami menerima palu sidang ini. Acara yang ketiga adalah ibadah penutupan sidang sinode yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Silas Sardis, Sarjana Teologia, dan yang keempat adalah penutup. Demikianlah seluruh acara ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah penutupan, kita akan memberikan kesempatan kepada atau sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Pekerja Sinode Gereja Protestan Indonesia LU yang terpilih pada saat ini. Dengan penuh kasih disilahkan. Shalom. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Badan Pertimbangan Majelis Pekerja Sinode GPIL periode 2024-2029. Yang kami hormati Badan Pemeriksa Perbendaharaan Majelis Pekerja Sinode Gereja Protestan Indonesia LU, pengurus MPS Demisioner, dan seluruh rekan-rekan pendeta, majelis, dan peserta sidang yang kami hormati. Mewakili rekan-rekan pengurus MPS periode 2024-2029, perkenankan kami sejenak untuk menyampaikan beberapa hal terkait tanggung jawab yang diamanatkan Tuhan melalui sidang sinode ini. Kami mengucap syukur, berterima kasih bahwa sidang sinode ini boleh berjalan dengan baik, lancar. Semua ini berkat dukungan seluruh pihak yang terkait, terkhusus panitia yang telah menjamu kita, menyambut kita dengan penuh sukacita. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh utusan-utusan jemaat yang telah meluangkan waktu hadir di tengah-tengah kesibukannya, datang membawa harapan-harapannya demi kecintaannya kepada gereja ini. Kami menyadari dalam segala kekurangan dan keterbatasan kami, bahwa untuk menjawab harapan-harapan kita semua, sebagaimana yang telah kita tuangkan di dalam keputusan-keputusan, bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan-masukan, bimbingan-bimbingan dari semua pihak, terkhusus kepada Badan Pertimbangan, kepada MPS Demisioner, supaya tetap membimbing kami. Terus terang saya katakan,
Ini baru pertama kali saya masuk di dalam kepengurusan tingkat sinodal. Ya, jadi tentu banyak hal yang ingin saya pelajari, khususnya dari ketua demisioner dan juga komitmen kita bersama yang telah kita bangun sejak beberapa hari hingga saat ini, ya. Semoga itu terus kita jaga, kita pertahankan, supaya perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita bukan menjadi pemisah, tetapi semakin memperlengkapi kita dalam menyatakan tanggung jawab kita yang telah dipercayakan kepada kita semua. Dan jikalau sebentar kita selesai ibadah, kita akan kembali ke tempat kita masing-masing, ke jemaat. Titip salam buat jemaat. Ada kerinduan kami untuk selalu hadir bersama jemaat dalam waktu-waktu ke depan. Kiranya Tuhan menyertai kita. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ketua MPS, yaitu Bapak Pendeta Isbon MSI MTH, yang telah memberikan sambutan kepada kita sekalian. Kita akan masuk dalam acara yang ketiga, yaitu ibadah penutupan sidang sinode yang ke-17 Gereja Protestan Indonesia LU tahun 2024 yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Silas Sardis, Sarjana Teologia. Dengan kasih disilahkan. Baik, selamat sore. Tentu dalam kelelahan dan keletihan, sungguh seakan-akan kita tidak berdaya lagi, tapi sebuah sukacita kita telah mampu menjalaninya. Untuk itu, setiap yang telah kita alami adalah kuasa dari Tuhan yang memampukan. Menjadi sukacita kita sangat penting untuk kita respon kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita masuk dalam ibadah. Saya jemput jemaat berdiri. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah. Kita masuk
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Mari kita bermazmur melalui Mazmur 34 ayat 2 sampai 6. Sebelum itu kita lakukan Kidung Jemaat 401, Hai Mari Sembah. Kidung Jemaat nomor 4. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha besar. Dia namanya tandanya megah. Saja pun jemaat berdiri. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu bila kulihat bintang gemerlapan. Dan
kasih Tuhan, dalam menjalani dan menyelami kehidupan yang Tuhan anugerahkan, ternyata bahwa setiap waktu yang kita alami, kita banyak kali membuat hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Termasuk selama 4 hari ini berjalan, dalam tutur kata, dalam cara kita berpikir. Untuk itu mari dengan rendah hati, sebab tiada cara lain untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan selain dengan mengaku dosa kepadanya. Mari kita mengaku. Ya Allah, sumber pengampunan, dengan hati yang tulus dan jujur, kami mengakui segala dosa dan salah kami saat kami mengemban tugas pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami, baik itu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya menyampaikan berita anugerah Allah bagi setiap orang yang sungguh mengaku dosa kepadanya berdasarkan Roma 6 ayat 22 sampai 23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita mempersiapkan diri kita untuk membaca, merenungkan sabda Tuhan. Mari berdoa. Sungguh mulia kasih-Mu ya Tuhan, yang terus kami alami, bahwa tiada sedikit pun Engkau meninggalkan dan melupakan kami. Semua itu terbukti dalam hidup kami. Dari hari pertama kami berjumpa sampai saat ini, terus kami mengalami pertolongan dari Tuhan. Dan saat ini, sebagai bagian dari kerinduan kami adalah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami yakin bahwa hikmat dari Tuhan akan menjadi bahagian kami, sehingga kami mampu untuk mengerti, mampu untuk memahami dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan saya ambil dari Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Demikian bacaan kita. Kata Tuhan Yesus, yang berbahagia ialah setiap orang yang selalu mendengar, melakukan firman Tuhan. Amin. Saya persilakan vokal grup dari Majelis Luwuk Timur, Pendeta Penatua Yaken. Disilakan, setelah itu disambung solo Emeritus Samri Ado.
penghujungnya ada kekekalan yang bagi manusia jadi akhir tujuan sorga atau kecewa. Hidup ini lembaran waktu harus kita tulis dengan kebenaran. Keluarga Allah saling terbuka tanpa rasa takut untuk terluka. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnalah sukacita kita dalam satu kasih, dalam satu jiwa penuh kasih, kemuliaannya demi kemuliaan Allah Bapa kita. Terima kasih. Terima kasih kepada setiap yang telah memuji Tuhan. Bacaan kita ini kita renungkan dengan sorotan tema menjadi pekerja Kristus yang bijak. Menjadi pekerja Kristus yang bijak. Dan juga connect dengan ayat pertama tema kita. Karena orang yang menjadi pendengar itu atau orang yang bijak itu, yang disebut bijak atau pelaku firman orang yang bijak. Ya. Menjadi pekerja Kristus yang bijak. Saudara terkasih, kalau kita berbicara tentang kerja, kerja itu sudah otomatis dari sejak mulanya. Kelola bumi ini, kerjakan dan seterusnya, itu tanggung jawab mula-mula sampai hari ini. Tapi pertanyaannya, siapa kemudian yang disebut sebagai pekerja untuk sekarang? Pasti kebanyakan kita akan berkata gereja, kita akan berkata kita semua, hamba-hamba Tuhan, penatua, diaken dan sebagainya, setiap orang yang sudah percaya. Itu benar. Pertanyaannya, apakah sebagai pekerja Kristus itu sudah memiliki satu hal ini, yaitu soal bijak? Karena jangan-jangan cuma persoalan ambisi saja. Jangan-jangan hanya karena popularitas saja. Atau semangat yang tidak mendalam, tidak dengan pertimbangan, dan tidak memahami tentang panggilan Tuhan. Nah, ini kita berbicara tentang panggilan Kristus. Ternyata pekerja Kristus itu bersentuhan dengan soal panggilan. Ya, bukan persoalan apa pentingnya di sana, bukan persoalan apa hidup saya di sana, tetapi intinya adalah soal bisikan Tuhan, panggilan Tuhan. Bijak dalam kata kerjanya bahasa Ibrani hakam, memiliki makna terampil, pintar, berpengalaman. Nah, termasuk salah satunya adalah orang bijak. Ketika saya
saya membaca Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi berbuat baik mereka tidak tahu. Wah, ini suatu kalimat sebenarnya bagaimana Tuhan melihat tentang umat Israel pada zaman itu. Jangan-jangan kita pintar berbuat jahat. Kata jahat itu Bapak Ibu sangat luas pengertiannya. Yesus mengajarkan kepada kita untuk harus bersikap bijak dalam menjalani hidup ini. Dalam bacaan kita kemarin itu dengan tema yang terpampang menyoroti dari 13 pengajaran di bukit itu, di atas puncaknya itu mengakhiri dengan sebuah ajakan kepada murid-muridnya, kamu harus bijak. Dan ternyata 13 pengajaran itu tidak terlalu bersentuhan dengan pengetahuan, bersentuhan dengan karakternya. Ya. Dia bersentuhan dengan karakter tentang 13 pengajaran itu. Nah, untuk itu mari kita belajar pada semut dalam bacaan kita. Apa yang kita pelajari dari semut itu? Pertama, tidak terpimpin, tetapi memiliki jiwa kepemimpinan. Apa buktinya? Tidak pernah ada yang perintah mereka untuk pergi. Tidak pernah ada yang komando mereka kita harus ambil makanan. Tidak pernah ada komando bahwa begini jalan kita. Tidak pernah ada komando begini bangunan kita di dalam tanah. Persembunyian kita aman. Tidak ada yang beri komando seperti itu. Itulah jiwa kepemimpinan pertama yang harus kita dalami dari semut ini. Melihat dari jenis semut, banyak jenis semut, pada intinya di atas muka bumi ini, semut itu adalah makhluk yang seakan-akan tidak punya makna, tidak membawa arti. Kita pergi, tidak pernah kita pedulikan tentang itu. Tetapi di balik dari pendalaman, penulis Amsal sangat luar biasa menyimak soal bagaimana semut itu. Entah di mana dia bersentuh dengan semut itu, lalu melihat bagaimana prosesnya, lalu mengangkatnya sebagai sebuah kata bijak. Ini luar biasa. Yang kedua yang kita pelajari dari semut, jiwa kebersamaan, kolonialisasi. Tentang kebersamaan itu harus ada yang menggerakkannya, harus ada yang komandonya. Coba saja kita ini, bisakah kita seperti itu tanpa ada komando? Itu tidak mungkin. Nah, itulah jiwa yang kedua yang kita pelajari dari semut, mampu untuk bekerja sama. Dan yang ketiga, mampu menghadapi tantangan. Tantangan apa itu? Meski berat mereka membuat tempat kediamannya, meski berat mereka untuk mencari makan, karena mereka tidak menanam, tidak mereka punya di mana mengambil makanan. Tetapi suatu kehebatan mereka itu adalah mampu untuk menghadapi tantangan. Dalam gereja Gepil, dalam perjalanannya juga harus demikian. Tantangan itu akan datang bertubi-tubi. Luar biasa tentang bacaan kita ini, mengajarkan tentang bagaimana kita mempersiapkan untuk berwaktu-waktu ke depan. Tidak berpikir untuk kualitas hari ini, tapi kualitas untuk ke depan. Dan yang keempat, mampu menjawab masa depan hidup berkepanjangan. Bagaimana caranya? Mereka pergi berbaris membawa makanan lalu menampungnya di dalam. Hidup sampai anak-anaknya, hidup sampai bakal menjadi anak itu. Kadang-kadang kita melihat tentang posisi semut itu, wah hanya 20 semut di situ. Coba pergi garuk ke sana. Ternyata tak terhitung di dalam. Nah itu. Dan yang kelima, punya jiwa keterpanggilan. Tidak pernah ada yang satu mengatakan, kamu ini, kamu masih malas, kamu tidak pergi mengangkat makanan, kamu tidak kerja. Tidak ada jiwa seperti itu di dalam, tapi punya keterpanggilan untuk melakukan kerjanya. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, inti dari semut itu adalah bekerja keras. Umat Tuhan, pendeta, penatua, diaken, seluruh umat yang percaya adalah pekerja Tuhan. Hari ini kita kerja, Tuhan tidak pernah mengulurkan tangan secara langsung. Ini upamu.
Tidak, tapi janjinya yang luar biasa. Kamu bekerja, kamu percaya, ingat bahwa di dunia kekal kamu memiliki kebahagiaan, mahkota kehidupan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, maka dari itu kita adalah Gepil punya tekad untuk terus bertumbuh dalam kemandirian, menyatakan tekad dalam perilaku yang nyata. Untuk itu sebagai lembaga milik Tuhan, kita harus berjalan berpegang pada kebenaran yang berbarengan dengan aksi. Ada dua intinya, bagaimana Alkitab itu menjadi absolut. Dan yang kedua, bagaimana tata gereja itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sifat Alkitabiah. Nah, jarang-jarang kan ini kebanyakan kan kita bertentangan dengan hal itu. Kalau bukan bertentangan dengan Alkitab, kita bertentangan dengan tata kita. Nah, itu kan kadang terjadi. Nah, untuk itu artinya buah hal mendasar ini akan sangat menentukan gaya hidup kita. Sebagai pendengar yang setia di atas wadah Gepil ini, kita akan rasakan bersama. Dan di atas wadah Gepil ini kita memuliakan Allah. Di wadah Gepil ini dunia sedang mengamatinya. Seperti apa mereka? Bagaimana gaya mereka? Oh, inikah mereka? Wah, luar biasa mereka. Waduh, kasihannya mereka. Nah, itu persoalan. Dunia sedang mengamati kita. Lalu jangan sampai dalam tontonan dunia itu kita memperlihatkan gaya-gaya yang tidak baik. Mana aksi kita? Mana sebagai pendengar dan pelaku itu? Itu penting disinkronisasikan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, di wadah ini pun Allah menyatakan kuasanya, berkatnya terus menerus, dan Dia selalu memeliharakan kita, memampukan kita untuk menjalaninya. Tantangannya jangan pernah untuk ditakuti, tapi tantangannya kita menghadapinya. Pekerja Kristus yang bijak adalah kita semua. Mari terus berkarya dalam hidup ini. Jalanilah kehidupan kita sebagai umat, sebagai pengikut-pengikut yang terus dipanggil menjadi perpanjangan tangan dari Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Saya persilakan pujian dari MPS Gepil.
Dengarkanlah arti perjamuan kudus. Tuhan Yesus bersabda, "Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku." Tuhan Yesus juru selamat kita yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama telah datang ke dunia ini sehingga mati di kayu salib mengganti kita. Ia telah menanggung sengsara. Itulah sebabnya dengan berduka cita ia berdoa kepada Bapanya. "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ia harus minum habis isi cawan itu. Ia telah diikat supaya menguraikan kita. Ia dihukum mati supaya kita yang berdosa dibenarkan di hadapan Allah. Ia telah disalib supaya dihapuskan surat dosa kita. Ia telah menanggung segala kutuk kita pada kayu salib supaya ia menganugerahi kita berkat-Nya. Ia telah menyaringkan suaranya, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Supaya kita diterima oleh Allah dan sekali-kali tidak ditinggalkannya kita. Ia telah menyelesaikan pekerjaannya dalam kematiannya di kayu salib waktu ia bersabda, "Sudah genap." Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dengan nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita melihat minuman dalam berupa anggur, roti. Kita menerimanya itu selaku tanda pengorbanan dari Kristus. Jangan hati kita melihat pada apa yang kelihatan itu, tetapi bagaimana proses kasih dari Kristus di atas kayu salib. Untuk itu jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita sungguh-sungguh ingin bersama dengan tubuh yang suci itu. Karena perjamuan kudus diperuntukkan bagi setiap orang yang hidup telah dianugerahi pengampunan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Engkau yang maha murah, Bapa kami dalam Yesus Kristus. Kami mohon kepadamu supaya dalam perjamuan kudus ini Engkau bekerja oleh Roh-Mu dalam hati kami, supaya dengan penuh kepercayaan yang dikaruniakan kepada kami menyerahkan diri kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kenyangkanlah dan segarkanlah hati kami. Ajar kami untuk memaknainya sebagai sebuah pengakuan iman kami melihat pada pengorbanan Kristus itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Perjamuan yang kudus PKJ 157. Jadi itu tidak dalam liturgi Bapak Ibu. Sekarang aku datang membawa dosaku. Sekarang aku datang membawa dosaku dengan sesal dan malu berbalik padamu. Dengan sesal dan malu berbalik padamu.
Jemaat Tuhan, apa yang kelihatan ini adalah lambang tentang tubuh dan darah Kristus. Untuk itu sekali lagi, jangan apa yang kelihatan ini yang melekat dalam hati kita, tetapi makna dari pengorbanan Kristus. Untuk itu, marilah sebab meja perjamuan telah jadi. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah makanlah. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi banyak orang, berbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Cawan minuman yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah kamu sekalian.
Tuhan Yesus berkata, karena inilah darahku, yaitu darah perjanjian baru, yang ditumpahkan karena orang banyak sebagai jalan keampunan dosa. Kita telah disegarkan oleh makanan dan minuman surgawi itu. Untuk itu, sebagai rasa syukur kita, dan dengarkan nas bacaan dari Yohanes 6 ayat 50-51. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Hendaklah kamu masing-masing dengan menyatakan syukurmu kepada Tuhan. Sambil itu PKJ 157 kita lakukan bait 3 dan 4. Ya Tuhan, aku sujud di kaki salibmu.
kulihat kedamaian di salib yang kudus. Kulihat kedamaian di salib yang kudus, yang selalu memancarkan kasih-Mu yang kudus, yang selalu memancarkan kasih-Mu yang kudus. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus, darah Yesus, darah Yesus, minuman yang Karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang memuji nama Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Masing-masing kita berkata dalam hati demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperas. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Saya persilakan pujian dari Pandu Sidang. Mas
akan menyatakan syukur kita sebagai tanda sukacita merespon segala kasih dan kemurahan Tuhan. Dan setelah bait 3 nanti langsung disambung oleh pujian dari PW Selu Raya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih. Sambil itu kita menyatakan syukur kita. Tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai sekarang. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkatnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkatnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkatnya. Dinyanyikan oleh para pendeta hari tua. Lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkatnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkatnya. Kecuali pendeta, semua menyanyikannya.
pada pukul 22 malam kami mendapatkan informasi dari jemaat Peniel Kalaha dari kampung bahwa salah satu jemaat kita dipanggil Tuhan. Jadi sepanjang kita bersidang kami pun bergumul dengan soal itu. Tapi puji Tuhan semua berjalan dengan baik, keluarga menghadapinya, dan setiap harapan-harapan jemaat untuk pribadi pendeta melayani di sana mereka mengerti. Tapi mereka berharap untuk hari Sabtu dalam pelayanan itu semoga Tuhan buka jalan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Sang Pemilik Khalik ini, sebab Engkau yang telah menyatakan pertolongan-Mu, kami boleh ada di sini menjalani setiap sesi dengan baik, menyelesaikan semua perkara. Itu karena perkenanan dari Tuhan. Kami bersyukur Engkau yang telah menopang hamba-hamba-Mu, seluruh panitia yang telah berlelah-lelah mempersediakan semuanya. Semua itu boleh terjadi bukan kehebatan mereka, tetapi karena topangan dari Tuhan. Kami mensyukuri seluruh masyarakat yang terlibat di tempat ini. Itu adalah cara Tuhan menyatakan berkat. Kami sungguh bersuka cita buat semua itu yang terjadi. Kami mengucap syukur Engkau yang telah menolong setiap hamba-hamba-Mu menjadi pemimpin 5 tahun berlalu. Telah mereka menjalaninya dengan baik dan mengakhiri dengan penuh pertolongan daripada Tuhan. Kami yakin apa yang telah dikerjakan adalah bagian dari pengabdian untuk Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau yang telah menolong kami seluruhnya. Seluruh peserta sidang boleh berpartisipasi. Kami yakin kehadiran kami bersama adalah wujud cinta kami terhadap GPIL ini. Dan kiranya dalam kebersamaan, kerukunan pelayanan, kami akan menikmati berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu, di saat kami bersyukur, kembali pula kami berharap terus menerus Tuhan akan membentangkan pertolongan kepada kami. Berkati kami setelah kami menapakkan kaki meninggalkan tempat ini, sejauh kami melangkah Tuhan tetap menolong, dan setiap umat-Mu yang akan tetap di sini tetap dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Kami yakin bahwa apa yang kami pergunakan berkendara, semuanya itu Tuhan akan ada di sana. Ya Bapa kami di sorga, dan kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada dalam pelayanan masing-masing, selalu akan ditopang oleh Tuhan. Kami berdoa untuk pimpinan yang telah terpilih. Tuhan menopang mereka, Tuhan memberi hikmat, mengajarkan kepada mereka kebijakan dari Allah untuk terus menjalankan tugas dan tanggung jawab. Bukan gagah dan perkasanya mereka, bukan hebat pintarnya, tetapi Tuhan yang memakai mereka. Ya Bapa kami di sorga, hari ini kami berdoa bahwa kami dalam duka cita bersama dengan jemaat-Mu Peniel Kalaha. Engkau yang telah mengambil hidup setiap yang telah Engkau cintai. Kami yakin Kau akan memberkati dan menguatkan hati seluruh rumpun keluarga. Mereka akan menikmati pemeliharaan penghiburan sejati dari Tuhan. Ya Bapa kami di sorga, dan di dalam ibadah ini kami telah menyatakan syukur kami. Kami telah menjalankan cara kami untuk menghayati tentang pengorbanan Kristus melalui perjamuan kudus. Terima kasih, dan dalam itu kami telah menyatakan syukur lewat pemberian manifestasi iman kami ke dalam pundi-pundi pelayanan-Mu. Terima kiranya Tuhan menjadi persembahan yang mensukacitakan-Mu, yang kemudian akan menjadi berkat dalam persekutuan kami, menjadi berkat untuk kehidupan kami. Inilah syafaat dan syukur kami. Kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput jemaat berdiri. Untuk lagu ini Bapak Ibu, setelah bait 2 kita lanjut ke koda.
kuutus kau mengabdi tanpa pamrih. Mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutuskan mengabdi bagiku, Kuutus kau membalut yang terluka. membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kuutuskan berkorban bagiku, karena Bapa mengutusku. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kembalilah apa yang dikatakan firman hari ini, bahwa dan lakukanlah itu, terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih, demikian ibadah kita. Sebagai pribadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia MPS Dimisioner yang mempercayakan pelayanan hari ini. Selamat sore.